wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Cynthia Hibatul Fitria, kemudian teman saya Putri Rustiani Sari Dewi, ada Bayu Ibrahim, dan yang terakhir ada Supriyadi Pratama Putra. Di sini kami akan membahas tentang virtual assistant, di mana poin-poinnya yang pertama latar belakang, yang kedua definisi, yang ketiga jenis layanan apa yang disediakan oleh virtual assistant, yang keempat keuntungan virtual assistant, yang kelima ada kekurangan virtual assistant, dan yang keenam ada question atau pertanyaan. Yang pertama di sini ada latar belakang. Virtual assistant saat ini sedang booming terutama saat tren WFH. VA umumnya bekerja sendiri dan menyediakan administratif atau kreatif sosial, bantuan profesional untuk klien jarak jauh dari rumah kantor. Virtual assistant biasanya bekerja untuk usaha kecil lainnya, tetapi juga dapat mendukung efektivitas sibuk. Kemudian, diperkirakan ada sekitar 5.000 atau 10.000 sebanyak VA di seluruh dunia. Profesi ini berkembang di negara-negara terpusat dengan terbang in, terbang out, atau praktek kepegawaian. Dua definisi apa itu virtual assistant. Asisten virtual atau virtual assistant adalah kontraktor independen yang membantu klien dengan layanan dukungan tetapi tidak bekerja sendiri. Artinya, mereka biasanya bukan karyawan organisasi. Apa yang mereka lakukan adalah bekerja sebagai perpanjangan tangan dari perusahaan sehingga memungkinkan bisnis untuk fokus pada kegiatan utamanya. Anda dapat menyewa virtual assistant untuk menangani semua jenis tugas administratif atau dukungan yang Anda perjuangkan. Baik itu mengirimkan faktur, melacak pesanan pelanggan, mengurus detail pemasaran, pembukuan, menjawab telepon, atau menangani operasi pemasaran digital Anda. Virtual assistant memiliki semua ini dan lebih banyak lagi. Virtual assistant tidak harus bekerja hanya untuk satu klien dalam satu waktu. Beberapa asisten virtual bekerja berkelanjutan untuk banyak klien. Klien dapat mencakup individu, bisnis, asosiasi, organisasi nirlaba, atau sejenis entitas lainnya. Terlepas dari pengaturannya, asisten virtual mengenakan biasanya untuk layanan mereka. Perbedaan utama antara freelancer dan virtual assistant adalah bahwa asisten virtual bekerja dalam struktur perusahaan, bekerja lepas, beroperasi secara independen. Ini berarti virtual assistant meskipun kontraktor independen biasanya akan bertanggung jawab pada seseorang di posisi manajemen tingkat atas seperti Anda dan CEO Anda. Oke, saya akan melanjutkan yang ketiga, jenis layanan apa yang disediakan oleh VA. Layanan virtual umum seperti satu menjawab telepon atau termasuk menerima pesanan, menjadwalkan janji tamu, dan memberi ID penelpon. 2. Pemesanan, penjalanan atau termasuk hotel, persewaan mobil, dan penerbangan. 3. Mengelola detail pemasaran atau termasuk menanggapi email, surat, dan panggilan telepon pelanggan. 4. Menyediakan data entry atau masukkan informasi ke dalam komputer seperti alamat, nomor telepon, dan lain sebagainya. Dan 5. Mengirim faktur. Layanan virtual khusus seperti 1. Penulisan dan pengelolaan konten. 2. Pemasaran media sosial. 3. Email marketing. 4. Akuntansi. 5. Pemeliharaan situs web. 6. Pengembangan web. 7. Hubungan klien. 8. Layanan klien. 9. Pengeditan gambar, audio, dan video. Ada keuntungan virtual assistant. Yang pertama itu biaya rendah, yang kedua lebih banyak waktu, yang ketiga pelatihan rendah, keempat lebih sedikit tanggung jawab terkait karyawan, kelima produktivitas lebih tinggi, keenam mengisi kesenjangan keterampilan, ketujuh tidak perlu menghadiran fisik, kedelapan manajemen kerja lebih fisik atau lebih baik, dan yang kesembilan ketenangan pikiran. Yang selanjutnya poin kelima, kekurangan virtual assistant. Yang pertama, masalah komunikasi, keterbatasan bahasa. Yang kedua, masalah banyak klien karena asisten virtual adalah kontraktor independen, dibutuhkan lebih dari satu klien. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya fokus dan respon yang tertunda. Yang ketiga, resiko keamanan. Seringkali orang-orang ini akan memiliki akses ke informasi paling sensitif perusahaan seperti rekening bank, nomor kartu kredit, kata sandi email, dan lain-lainnya. Yang keempat, kurangnya
integritas. Hanya karena mereka sangat ingin menyenangkan klien mereka sehingga mereka akan mengatakan atau melakukan hampir semua hal untuk mendapatkan pekerjaan. Yang kelima, kurangnya pengawasan yang diperlukan. Untuk pekerjaan yang membutuhkan pengawasan ekstentif atau micromanage, model VI bisa menjadi bencana. Selanjutnya, poin yang keenam yaitu adalah question. Apakah layak mempekerjakan virtual assistant? Setiap bisnis beroperasi secara berbeda. Pertanyaan sebenarnya adalah apakah layak mempekerjakan virtual assistant sehingga dapat mengambil manfaat dari outsourcing tugas dukungan kepada orang lain. Manfaat bisa berupa uang atau non-uang. Yang pertama, hemat. Yang kedua, dapat lebih banyak waktu atau dapat pekerjaan yang lebih baik. Kemudian ada manfaat virtual assistant. Yang pertama ada menjawab semua pertanyaan perbankan. Kemudian yang kedua ada cek saldo tanpa ribet. Yang ketiga lebih simpel untuk transfer dana. Yang keempat monitor pengeluaran dengan mudah, menghemat waktu, sederhanakan jalannya bisnis, praktis, cepat dan responsif, bekerja secara sistematis, mengirim pesan dengan mudah, memberitahu kondisi lalu lintas, memutar musik dan video, menemukan file yang dicari, dan menerjemahkan kalimat. Di sini ada import description, di mana dia akan mendengarkan bagaimana kita berbicara, dan kemudian ada Wikipedia. Di pengkodean definisi, di sini ada dead time, di mana jika kurang dari jam 12 siang, dia akan mengatakan hello good morning. Kemudian jika pukul lebih dari jam 12 siang atau kurang dari jam 6 sore, dia akan mengatakan hello good afternoon atau hello good evening. Di sini ada di pengkodean run. Priscilia, if play atau playing song, dia akan menampilkan YouTube di mana jika kita ingin memerintahkan beberapa lagu. Kemudian ada edit time, dead time. Di sini dia akan mengetahui bagaimana atau jam berapa, pukul berapa kita akan memerintahkannya. Kemudian ada edit Wikipedia, di mana jika kita ingin memerintahkan informasi yang ingin dicari di Wikipedia, dia akan men-searchingnya sendiri atau secara otomatis akan mencari informasinya. Hello, good night, Shintia. I am Priya. Do you need something? SpongeBob in Wikipedia. Searching Wikipedia. SpongeBob SquarePants is an American animated television series created by marine biologist and animator Steven Hillenburg that premiered on Nickelodeon on May 1, 1999. Hello, good night, Shintia. I am Priya. Do you need something? Play music, love. Playing music, love. I am Priya. Do you need something?